Halo, selamat datang di Urban Social Forum Online. USFO terselenggara atas kerjasama Rame-Rame Jakarta dengan Urban Social Forum. Info detail tentang USF bisa dicek di sini. Info detail tentang Rame-Rame Jakarta bisa dicek di sini. Saya Andes, dan ini adalah episode 4. Kalau di 3 episode sebelumnya, kita membahas tentang informalitas yang nampak dalam berbagai aspek, personal, kota, dan karakternya. Di episode 4 ini, kita akan membahas tentang informalitas yang tersembunyi. Tersembunyi setidaknya dalam 2 makna. Yang pertama, tidak terlihat oleh pelanggan. Ada banyak kegiatan ekonomi sektor usaha informal yang berlangsung di balik layar. Yang kedua, kegiatan-kegiatan ekonomi yang seringkali dilakukan tanpa sadar kalau ternyata hal tersebut termasuk dalam kategori ekonomi informal. Kita bahas yang pertama dulu ya, ekonomi informal di balik layar. Tidak semua pedagang berjualan langsung ke konsumen. Ada beberapa sektor usaha yang fungsinya justru memastikan jejaring usaha informal lainnya bisa beroperasi. Di antaranya tukang gas dan tukang air. Coba bayangin deh kalau nggak ada tukang gas dan tukang air ini. Setiap pedagang makanan harus membawa bertabung-tabung LPG untuk masak, atau bergalon-galon air untuk mencuci piring. Padahal mereka pun harus membawa bahan makanan dan peralatan makan minum juga. Contoh lain dari sektor usaha informal yang tidak nampak adalah preman. Kalau yang ini memang tersembunyi secara sengaja. Bentuknya macam-macam. Ada preman dari ormas, ada preman lokal, ada juga preman berseragam. Cukup umum dijumpai kalau pedagang informal di Jakarta harus menyisihkan sebagian pendapatannya dalam bentuk iuran ke pihak-pihak tertentu. Pungutan ini tentunya tidak ada dasar hukum, sehingga besaran pungutan terjadi dari proses negosiasi informal. Istilahnya macam-macam, uang keamanan, uang rokok, dan lain-lain. Sebenarnya, pungutan oleh preman ini ada kemiripan dengan bentuk pajak dalam sektor ekonomi formal. Bedanya, dalam dunia ekonomi informal tidak ada aturan tertulis. Mengutip ucapan dari Bapak Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan keamanan negara, premanisme terjadi ketika negara tidak hadir. Bagaimana menurut kawan-kawan? Jangan-jangan premanisme hadir karena sistemnya dirasa lebih kompetitif dibandingkan sistem pajak formal. Atau justru bentuk ini lebih dirasakan dampaknya secara langsung. Tapi, tidak semua hal terjadi dengan perspektif yang negatif. Ada kalanya relasi antara preman dengan pedagang berlangsung dengan prinsip simbiosis mutualisme. Preman memperoleh pendapatan bagi dirinya dan organisasi atau komunitas di belakangnya. Sedangkan pedagang memperoleh semacam perlindungan dari gangguan preman lain atau penertiban Satpol PP. Sebuah fenomena yang menarik kami temui di kawasan Karet Setiabudi. Di wilayah ini, puluhan pedagang membentuk sebuah paguyuban dan menunjuk Ibu RT setempat sebagai koordinatornya. Paguyuban ini memiliki serangkaian kegiatan, mulai dari arisan antar pedagang, kerja bakti, bahkan mudik bersama. Yang paling menarik adalah mereka bersepakat membuat semacam standar operasional prosedur, yakni 1. Setiap yang berniat dagang di wilayah RT 4 harus daftar terlebih dahulu ke paguyuban. 2. Apabila disetujui, setiap pedagang harus mengikuti kegiatan arisan dan kerja bakti rutin. 3. Setiap pedagang wajib memenuhi aturan yang disepakati di rapat paguyuban.
4. Yang melanggar akan dikenakan sanksi teguran. Kalau berulang, maka bisa dicabut keanggotaannya. Nah, keberadaan paguyuban ini setidaknya berdampak pada 3 hal. 1. Adanya swakelola mandiri, di mana aturan dan pengelolaan berasal dari komunitas itu sendiri, sehingga lebih efektif dalam penegakan. 2. Pedagang terlindung dari ancaman pihak luar, seperti preman. 3. Memudahkan fungsi organisasi atau mobilisasi dan negosiasi. Oke, sekarang kita masuk ke makna informalitas tersembunyi yang kedua, yakni kegiatan ekonomi yang tidak kita sadari masuk ke dalam kategori informal. Mungkin kamu pernah menjumpai atau melakukan sendiri, menitipkan pesanan makan siang ke office boy. OB ini juga memperoleh titipan pesanan lain dari beberapa orang pegawai untuk membeli makan siang di sebuah warung tidak jauh dari gedung perkantoran. Pada akhirnya, sang OB memperoleh tip dari penitip makanan. Hal ini berlangsung secara rutin di hari-hari kerja lainnya. Yang dilakukan oleh OB dan penitip makan siang itu tentu di luar regulasi resmi, tapi ya sangat umum dilakukan. Hitung-hitungan sederhana. Apabila dalam satu waktu, OB memperoleh tip sebesar Rp10.000 setiap perjalanan, maka dalam sebulan bisa ada penghasilan tambahan Rp250.000 bagi sang OB. Lumayan kan untuk mensubsidi biaya transport atau biaya kosan dia? Contoh lain, kamu mungkin pernah membeli kue-kue atau pakaian dari kawan di kantor. Usaha rumahan yang ditawarkan di sesama teman. Istilah yang sering dipakai adalah produk usaha rumahan. Dipasarkan secara langsung, antar personal, atau melalui jejaring sosial media. Tentu hal ini masih masuk dalam kategori sektor usaha informal. Masih ingat definisi sektor usaha informal di episode 1? Buat yang lupa, cek di sini ya. Nah, kalau sektor usaha informal yang nampak secara fisik saja sulit untuk didefinisikan, apalagi dikuantifikasi, maka menerima kenyataan bahwa ada banyak sektor ekonomi informal yang tersembunyi membuatnya semakin sulit lagi. Tapi di sisi lain, di Jakarta, keberadaan mereka sangat mudah diobservasi. Tinggal meningkatkan kepekaan untuk memperhatikan. Maka, sektor informal sebenarnya ada di sekitar kita. Bahkan, kita pun termasuk di dalamnya. Di episode mendatang, kami akan mengajak kawan-kawan semua untuk melihat keterhubungan antara sektor informal dengan aspek makro lainnya dalam sebuah kota, yakni pembangunan infrastruktur, kebijakan, pola transportasi, dan regulasi. Pantengin terus ya. Sampai jumpa!